Sobat Cuan, ada yang bilang makanan enak itu susah dilupain. Nah, kali ini kita mau cari tahu nih, apakah resto resep Oma Popi bisa jadi salah satu tempat yang bikin Sobat Cuan pengen balik lagi ya? Dengan pilihan hidangan yang menggoda selera dan suasana yang bikin betah, pastinya ada banyak banget hal menarik yang sayang banget nih kalau dilewatin. Yuk langsung kita intip aja resto resep Oma Popi. Halo Sobat Cuan, berjumpa lagi bersama Raffi Cinan di Oke Cuan. Setiap bisnis pasti ada cuannya. Wow, kali ini aku nggak sendirian. Aku sekarang ditemenin kalau kemarin sama Leon Dozan. Kali ini sama seorang pemain sinetron FTV series juga. Terus kalau kita lihat ada yang sinetron Ku Menangis, itu ada dia juga. Ada sinetron remaja-remaja ada dia. Pokoknya kita langsung panggil saja Ali Akbar. Halo Sobat Cuan. Halo Ali, apa Gimana kabar? Raffi? Temenin aku di sini ya. Kita Oke. review makanan. Lagi sibuk apa sekarang? Aku dengar series ya. Alhamdulillah sekarang tuh FTV udah selesai. Ya, di salah satu TV ya. Iya, salah satu TV. Sekarang ada Series. persiapan series. Di salah satu OTT ya. Salah satu OTT. Dan ada film juga yang kita barengan nanti ya. Iya. Kita masih simpan dulu. Masih simpen dulu, masih rahasia. Masih rahasia dulu. Nah, sekarang kita di restoran apa nih? Restoran Manado ya. Manado kita. Namanya apa tuh, Wi? Resep Oma Popi. Yeay. Nah, pengen Inilah. kamu tuh orang Sunda kan? Sunda asli. Orang Sundanya. Mohon. Nah, tapi suka nggak bakso makanan Manado? Belum nyoba sih. Belum nyoba Tapi ya? Penasaran Ntar- juga ntar kita kan? nyoba ya. Gas. Pedas suka? Paling Langsung. suka pedas. Nah, dan ini juga uniknya ownernya ini salah satu sutradara dan produser di salah satu televisi. Jadi ini sutradara. Nah, kita lihat ya. Sambil kita review, oke? Oke. Langsung kita lihat. Sobat Cuan, pasti kita masuk. Begitu masuk, Sobat Cuan langsung disambut dengan deretan menu khas Manado yang bikin penasaran. Ada panada isi cakalang, ikan tude, sampai nasi campur dengan pilihan lauk yang menggugah selera. Buat yang ingin mencicipi sajian berkuah, ada juga nih sup kacang merah dengan potongan daging yang hangat dan kaya rasa. Gak ketinggalan, ada es kacang merah yang bisa jadi pilihan menyegarkan setelah menikmati hidangan utama. Menariknya, setiap menu di sini membawa cita rasa khas Manado yang kaya rempah dan punya karakter tersendiri loh. Nah, kira-kira seperti apa ya rasanya? Yuk kita cobain satu persatu Sobat Cuan. Halo Sobat Cuan, kembali lagi bersama Raffi Cinan di Oke Cuan. Dan sebelah aku sudah ada ownernya, foundernya yang sebenarnya aku tuh bingung sama dia ini. Dia ini FNB atau dia produser broadcasting, apa dia sutradara atau aku udah nggak ngerti karena sebelum syuting ini kita udah informasi itu tentang dunia selebriti, dunia broadcast, dunia entertainment. Jadi aku pikir ini FNB-nya ini iseng-iseng doang berhadiah atau emang diseriusin apa gimana? Kita langsung ngobrol saja sama Om Tino Kawilara. Selamat siang Om. Selamat siang, Mas Raffi. Aku bingung ya ngobrolnya karena aku berasa kayak di stasiun TV. Karena beliau ini basicnya adalah seorang produser juga, salah satu petinggi di salah satu beberapa TV nggak perlu kita sebut pokoknya. Nah sekarang jadi bisnis FMB. Aku mau tanya dulu sama Om Tino nih. Awalnya sebelum kita ngobrol tentang restoran ini, awalnya gimana sih Om Tino ini di entertainment atau di dunia broadcasting ini? Oh iya, saya pernah memang bekerja di stasiun TV. Di stasiun TV, terus berapa tahun muncullah TV-TV baru. Oke. Dan akhirnya kita ditawarkan untuk pindah ke TV baru tersebut Oke. bersama rekan-rekan. Oke. Ya. Dan juga sempat sutradara di film ya? Ya, Om ya? ya. Apa aja tuh Om yang sama Gading Martin Nah, dan lain-lain? sejak keluar dari stasiun TV, saya membangun satu production house, PH, dan IO. Nah, di mana PH-nya kita pakai waktu itu coba untuk memproduksi sebuah film. Film layar lebar tentunya. Nah, Oke. film layar lebar itu berjudul Sampai Ujung Dunia. Oke. Tayangnya di seluruh XX121 tahun 2012. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya mungkin pernah dulu sebelum masuk TV juga pernah kerja di film.
sebagai line producer, tapi saya pernah bilang satu saat saya akan produksi film sendiri. Oh gitu. Dan jadi di TV udah, di event udah, terakhir di film layar lebar. Event maksudnya event organizer? Iya. EO? Iya. Oh gitu juga. Kan Oke. kita akhirnya bikin IO. Nah terakhir kami IO di kementerian-kementerian, Oke. ya membuat beberapa program sosialisasi dalam bentuk event tentunya. Iya, Ya. iya. Nah kalau untuk saat ini kesibukannya justru malah di luar itu. Iya, iya. Nah itu dia. Sekarang aku mau yang tadinya broadcasting, entertainment, film ini yang berkecimpung di dunia showbiz lah gitu ya. Betul. Nah sekarang tahu tuh dunia F&B. Aku langsung masuk. Kenapa langsung terjun ke iseng-iseng dong buang-buang duit apa gimana sih Om? Aku nggak kebayang nih maksudnya gimana nih Om. Iya, jadi memang berangkat sebenarnya awalnya dari maminya anak atau istri saya. Basicnya memang dia memiliki talenta kuliner ya. Oke. Memasaknya tuh luar biasa. Pokoknya tangan dewa ya Om untuk Tangan memasak dewa, ya. Tapi si tante ini dari Manado juga nih Om? Justru enggak. Oh enggak? Justru dari Jawa, kelahiran Jawa. Terus Om? Nah, beliau tinggal sama saya waktu itu masih di rumah orang tua saya. Oke. Mau nggak mau kan, ya beliau ikut membantu mertua, Iya, ibu mertua. kalau mami masak, maminya Om masak, Membantu. dia ikut. Ikut bantu, Iya. bantu dari mulai menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya beliau paham betul cara memasak makanan Manado itu seperti apa. Si tante ini didorong oleh anak-anak, ya oleh anak-anak untuk membuat, karena kita waktu itu pandemi itu kan kita nggak boleh keluar rumah. Betul, betul. Ayo Mam, produksi ini dong, makanan Manado apa yang bisa dijual secara online. Dan bisa dimasukin kulkas juga Iya, mungkin. yang bisa awet lah. Awet maksudnya. gitu ya. Akhirnya sepakat kita ke anak-anak punya usul, akhirnya ke sambal roa tuh. Wow, sambal roa itu endul. Sambal roa. Nah, sambal roa itu akhirnya kita produksi. Nah, ini boleh kita ini ya. Iya, Nah, boleh. ini sambal roanya. Nah, sambal roa ini awal. Iya. Titik balik kita buka usaha makanan. Sambal roa ini bahkan kita coba-coba waktu di awal, pakai apa ya brandnya ya. Terus yang anak pertama bilang, udah Oma Popi aja Oke, gitu. oke. Ya omanya mereka ya. Iya, iya. Ibu saya ya. Jadi pakai Oma Popi aja. Akhirnya kita bilang, ya udah Oma Popi, kok nggak pas gitu. Kenapa nggak pakai resep Oma Popi aja? Nah, ditambahinlah resep Oma Popi. Oke. Dan ini akhirnya kita daftarkan juga, Oke. sudah daftarkan di AKI. Oke. Nah, lalu kita bikin. Nah, waktu bikin ini kita cobalah, kita jual dengan strategi melalui teman-teman sendiri. Oke. Dari mulai anak paling kecil sampai anak paling besar, mantu-mantu, pokoknya semua jualan nih. Dibudidayakan. Bukan diberdayakan, Iya, dibudidayakan. Nah, terus udah gitu akhirnya kita coba mereka satu-satu punya kewajiban antara 1-2 botol lah jual gitu. Wow, udah ada target ya? Udah ada target. Udah ada salesnya ya? Udah ada salesnya. Dan puji Tuhan akhirnya dibantu saya juga, kita singkat cerita bisa sampai mencapai penjualan di 4,9 juta. Hah, tepuk tangan dong semuanya. 4,9 juta. Dahsyat. 1 bulan? Per hari. Per hari. 1 hari? Iya. Waktu COVID? Iya. Dahsyat. Gitu. Terus. Nah, jadi akhirnya ya udah kita coba mulai lagi. Saat udah tidak pandemi, kita belajar untuk gimana kalau kita buka PO aja, pesanan makanan. Oke. Nah, dari situ mulai kita coba jalanin dan akhirnya makanannya disenangi, digemari dan membuat kita akhirnya lebih serius. Oke. Kenapa kita nggak buka rumah makan? Oke. Di saat yang bersamaan ada tetangga yang memang beliau itu salah satu GM di pesanan online. Oke. Pesanan online. Nah, lalu akhirnya saya bilang udah kalau gitu. Ojek online itu ya? Ya, Ojek online itu di ya? ojek online itu. Akhirnya saya bilang gimana caranya? Diajarinlah kami Iya. sampai kita masukkan ke 2 perusahaan yang ojek online ini dan ternyata laris. Setiap hari banyak banget yang pesan melalui online. Ya sudah, akhirnya belum ada promosi tuh. Oke. Baru Sosial media belum ada tuh? belum. Oh. Baru dari mulut ke mulut aja. Baru mulut Iya. itu sebegitunya? Iya.
Nah, karena waktu itu buka cobanya di rumah dan saya pikir kayaknya kok kurang pas kalau kita buka di rumah. Nanti kalau ada pelanggan rame, mengganggu tetangga tentunya. Akhirnya kita coba bukalah di ruko. Di tempat inilah kita. Langsung di tempat ini Ya, Om. kurang lebih 1 tahun 4 bulan yang lalu. Oke. Nah, jadi ini udah berdiri 1 tahun 4 bulan. Baru 1 tahun 4 bulan loh. Iya. Udah hits ini. Ya, ini kan memang harus kita harus bikin ini dengan strategi marketing and promotion yang jelas. Karena itu Jadi, basicnya Om juga ya. Ya, basicnya saya Iya, memang basicnya saya sekolah di situ. Betul. Nah, jadi si tante urusan dapur, urusan harga sampai ke pemasaran sampai ke promosi itu urusan saya. Aduh, kolaborasi banget ya. Iya. Nggak perlu tim ya. Udah ada tim manajemen keluarga sendiri ya. Betul. Ah, Iya, akhirnya kita coba dengan adanya saat ini era digital, ya melalui media digital kita menggunakan sosmed, kita mulai kita maksimalkan Oke. dengan KOL dan lain sebagainya dan ada Kok sempat pakai KOL juga? ya baru sekali waktu itu kita ngetes. Oke. Bahkan ya beberapa TV station. Oke. Akhirnya- Kemarin dibikin lapar juga ya? Ya, bikin lapar, terus di pokoknya Trans 7 Trans Iya, TV lah. oke, ya. oke. Gitu. Nah, berdampak apa enggak? Dampaknya sangat luar biasa. Sangat luar Karena ternyata yang di luar dari ini kan ada di Bekasi nih, Betul. Bekasi kota. Di luar Bekasi itu semua pada berdatangan ke sini gara-gara nonton Taunya dari situ tuh. dari gitu. situ. Nah, ya sudah akhirnya saya lihat responnya bagus dan lain sebagainya, baru kita seriuskan dengan strategi markomnya juga. Oke. Oh jadi sekarang udah ada ya tim sosmednya dan lain-lainnya sudah ada ya. Ada. Dan ini dengan baik ya. Iya. Om, sekarang aku mau mundur ke belakang. Sebelum maju ke depan mau mundur dulu. Aku mau lihat dari awal mulanya nih Om nih. Untuk kan ini berawal dari seorang oma yang punya resep luar biasa ini gitu. Nah, terus kenapa bukanya di Bekasi? Kenapa nggak di Jakarta? Padahal kan ibaratnya ya pusatnya di Jakarta gitu. Saya yakin itu dengan Bekasi atau bagaimana? Dan akhirnya ternyata meledak kan. Iya. Kok bisa mikirin Bekasi Om? Ya, kenapa di Bekasi? Karena domisili kita, tempat tinggal kita di Bekasi. Oke. Ya. Dan ini letaknya tidak jauh dari rumah kita. Karena perlu diketahui bahwa masak bahan-bahan makanan ini itu yang pegang langsung si tante. Oke. Ya, jadi masaknya juga di rumah. Oh masaknya di rumah? Di rumah. Akan dibawa, terus dibawa ke sini? Terus dibawa ke sini Oh. untuk diolah untuk menjadi sesuai pesanan, Oke. sesuai order. Oh. Tapi kalau kita bikin bahan bumbu-bumbunya Bahan segala bakunya macam di semua di sini, rumah? kalau di sini Iya. repot. Oh, Jadi iya. harus di rumah. Oh. Gitu. Aku mau dikit nanya tentang foto nih. Kenapa yang ini berwarna, yang ini hitam putih? Nah, ini juga hal yang sederhana, Iya. tetapi mungkin perlu saya sampaikan. Ini juga bagian dari sebuah konsep interior yang saya bikin. Karena ini konsep rumah, homey, jadi saya taruh foto Oma Popinya. Iya. Oma Popi ini sudah almarhumah. Oke. Ya, jadi saya menganggap bahwa ini ya masa lalu dia waktu dia hidup, saya kasih hitam putih. Tapi kalau ini kan masih hidup semua, Iya, iya, iya. masih ada Dengan semua. iya, betul. Jadi masih berwarna lah kita kasih. Sedalam itu ya. Iya. Iya, maksudnya orang nggak kepikiran ya. Iya. Ya udah panjang-panjang aja kalau restoran lain ya. Tapi ini ada filosofinya. Bahkan kalau di luar kita lihat, biasa banyak teman-teman kasih masukan. Bro, bikin dong, Om, bikin dong spanduk tentang makanan. Menunya difoto, ditaruh di spanduk gitu kan. Ya, mohon maaf. Waktu saya meletakkan ini dengan sebuah konsep, tentunya positioningnya bukan kita abaikan juga. Kita sudah tetapkan positioning restoran ini. Bahwa ini ABC. Oke. Nah, jadi kita nggak mau ada spanduk-spanduk yang Iya. mengotori pandangan. Iya, Nah, betul. karena betul. medianya di sini ada, di ruang VIP ini ada pintu-pintu besar dengan kaca hitam. Iya. Saya tulislah di situ menunya. Oh. Yang hurufnya besar itu adalah jagoan-jagoan menu kita. Iya. Jadi iya, misalnya iya. bubur Manado, ada ayam woku, Iya. ada Itu bestsellernya tuh. ya best seller yang memang boleh ditanding lah Iya, gitu loh iya, rasanya iya. ikan tude bakar dan lain sebagainya. Yang sedang itu berarti yang boleh dicoba untuk Iya, layer kedua, iya. sama yang kecil. Bukan berarti yang kecil nggak enak, Iya. semuanya enak. Semuanya enak. Cuman favoritnya aja. Yang biasa banyak orang pesan. Banyak orang pesan, Iya. gitu. Jadi memang kalau dilihat semua terkonsep lah. Terkonsep banget, terkonsep banget. Nah, sekarang aku mau, karena ini oke cuan, kita bicara cuan-cuannya dulu. Siap. Nah, terus dari awal mulanya adalah dari COVID.
ya, dari COVID gitu. Nah, dari awal mula bikin baru segini atau dari yang sampai di titik ini, aku mau tahu dong modalnya berapa Om? Langsung aja. Modalnya Modalnya. untuk Sobat Cuan tahu gitu. Iya. Kan yang aku tahu tuh modal kayak gini bisa ratusan juta MM-an dong. Iya. Ya, jadi saya belajar juga sebelumnya saya belajar dari teman-teman. Belajar dari orang-orang lain juga. Saya lihat gitu ya, mereka habis 1M, bahkan 5M, 10M Iya. bangun restoran, Iya. nggak sampai 1 tahun, bahkan maksimum 1 tahun udah tutup Habis, gitu ya. betul. Sedih banget gitu kan. Saya bilang sama istri, sama anak-anak, kita berangkat dari apa adanya kita. Coba kita berangkat dengan kita batasin waktu itu 150, walaupun pada kenyataannya keluarnya jadi 170-an. 170 juta. Udah Ya. semua? Udah semua. Kita beli kursi langsung ke pabriknya di Gresik, Iya. ya kan? Terus kita beli meja, terus kita pelan-pelan. Iya. Nah, pendapatan yang ada dari restoran ini kurang lebih range-nya sekitar 2 juta lah. Kita Oke. menjadi target yang tidak muluk. Oke. Ya, karena kalau kita muluk mungkin udah bisa lebih dari 5 juta nih. Oke. Kita belajar, karena kita learning by doing, Oke. belajar bertahap. Nah, hasil dari 2 juta tuh udah ada untung. Kasarnya kalau per hari kita buka setiap hari. Jadi 60 juta nih. 60 juta, waduh, operasional kita aja nggak sampai, kasarnya nggak sampai 50 gitu Iya, kan. iya. Kan ada lebihnya tuh. Oh. Lebihnya saya tabung. Nanti setiap akhir bulan target kita apa? Oh, beli sofa, kita beli sofa. Beli untuk istri bilang, tante bilang untuk peralatan dapur. Iya. Beli peralatan dapur lagi, tambah lagi dan lain sebagainya. Nyicil-nyicil. Cicil-cicil. Berarti awal mula nggak langsung begini? Enggak, Jadi ya kalau orang bilangnya kayak rumah tumbuh ya. Rumah tumbuh. Rumah tumbuh ya. Jadi Betul. dikit-dikit gitu. Aku mau tahu dong, omset terbesar sama terkecil yang pernah Om rasa selama 1 tahun 4 bulan ini. Yang terkecil dulu deh. Yang terkecil dulu kira-kira pernah nggak sih Om ngerasa di posisi yang aduh kok segini ya? Atau enggak? Pernah. Pernah. Jadi satu kondisi justru malah waktu baru-baru tuh bisa sampai 5 juta kita ya. Tapi Per apa itu? per hari, Per kali. Oke. per hari 5 juta. Iya. Tiba-tiba mulai kelihatan pas 6 bulan, 1 semester jalan, sudah mulai terlihat. Oh, ternyata posisi di antara 2,5-3 juta Oke. gitu ya. Nah, tapi satu titik udah jalan nih, pernah mendekati 1 tahun pertama nih. Itu pernah cuma 200.000 pernah. Nah, Om, satu lagi yang omset itu tadi, omset terbesar. Oh, yang paling terbesar Om udah pernah ngerasain Per hari, Per hari? eh, Per hari boleh, per bulan boleh? per hari aja Per lah. hari, oke. Per hari itu pernah rata-rata ya. Hah? Rata-rata dalam 1 bulan kurang lebih sekitar 6 juta lah. Satu hari 6 juta, Iya. dikali sebulan berapa Karena tuh? ini baru ya. Iya, karena itu baru. Makanya untuk 150 juta. 1 juta per bulan. Dahsyat, untuk ukuran 1 tahun 4 bulan loh. Ya, Dahsyat. itu belum 1 tahun waktu Iya, itu. belum di 1 tahun ya, mungkin di 6 bulan atau apa? Iya. Luar biasa. Gitu. Oke, udah kalau urusan begini mah udah nggak usah diragukan lagi. Makanya aku cuma minta satu, kasih kiat dong Om. Kasih kiat buat Sobat Cuan, bagaimana pengen buat usaha kayak Om. Harus bagaimana Om? Pertama, membuat sebuah usaha apapun itu, jangan pernah ikut-ikutan karena ini lihat teman yang lagi naik gara-gara bisnis ini, terus kita ikut-ikutan. Iya. Kedua, bikinlah sebuah konsep yang matang. Oke. Karena dari konsep itu tentunya itu sudah pasti semuanya di research. Oke. Yang ketiga, modalnya tidak perlu modal yang besar apalagi sampai pinjam modal. Oh, itu malah nggak ini ya Om? Iya. Menurut Om ya? Nanti repot kalau nggak laku jadi utang, Iya, beban betul-betul utang. boncos Nah, lagi. 3 hal inilah yang saya pikir penting, apalagi berkaitan dengan kuliner. Iya. Ya, Itu ya. Iya. Itu paling ini ya. ya. Oke Om. Oke, thank you Om. Om, ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya, promosi mungkin dalam waktu dekat ini ada di sosial media, mungkin ada diskon atau apa? Atau enggak Om boleh kasih tahu sosial media milik dari apa namanya? Iya, Resep Oma Popi. Iya betul. Ya. Apa? Kita ada di IG, ada di TikTok juga. Namanya Resep Oma Popi. Jadi
resep Oma Popinya nyambung ya. Jadi Resep satu. Oma Popi. Oma Popi. Itu sama tuh, TikTok, Instagram semua ya? sama. Oke. Sama gitu. Kalau ini kan ada VIP, ada apa, kalau mau reserve apa-apa bisa langsung ada Bisa admin di situ ya? bisa telepon langsung ke 0819 111 494 84. Oke, jadi kalau mau ada acara private, dinner dan lain-lain, ada birthday dinner private atau yang apa, bisa di sini ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Om. Sama-sama. Aku mau Thank you mencicipi, aku mau makan sepuas-puasnya di sini. Oh iya? Dan aku mau bawa ini. Harus dong. Aku mau Ini bawa ini. ke luar negeri ya? Iya, aku harus bawa. Aku mau syuting di Belanda, 2 bulan lagi aku mau bawa ini. Siap. Harus aku bawa. Oke Sobat Cuan, sekarang aku mau coba semua. Terima kasih Om. Lanjut terus Om. Pokoknya aku terima kasih banyak. Terima kasih Sobat Cuan. Sekarang kita makan resep Oma Popi. Halo Sobat Cuan, sekarang di depan aku sudah ada makanan banyak ini dan sudah ada Awi Akbar tadi yang kita udah opening. Awi, kamu kan selain kamu seorang entertainer, kamu seorang artis, aktor, pemain film, FTV, series dan lain-lain. Kamu juga konon katanya juga jago masak, bisa masak dan pernah jadi chef di salah satu restoran kan. Betul Nah, aku mau ajak kamu makan karena pasti kan kamu tahu bumbu kan. Tahu Nah, biar dong. tapi kan kamu kan basicnya adalah bukan basicnya, berasal dari Sunda, Dari Sundanis Sunda. ya. Nah, sekarang aku mau ajak di Manado. Manado. Sekarang ini otentik Manado semuanya. Sebelum kita cicipin, kita mau perkenalkan satu persatu dulu, Alwi. Ya, dari yang ini dulu, Wi, itu ada apa tuh? Ini dari Panada. Panada. Panada itu Panada. Panada itu isi dalamnya itu ada cakalang dan ini bedanya biasanya tuh kalau panada di restoran lain itu apa tuh namanya adonannya itu tipis, kalau ini agak tebal. Nanti kita buka, nanti kita bongkar pokoknya. Bongkar aja. Lalu di sini ada juga es kacang merah atau Brennebon. Yang ini ada sup Brennebon atau sup kacang merah yang isinya atau ada dagingnya. Dan uniknya juga supnya ini biasanya di tempat-tempat lain itu cair. Cair, Kalau ini biasanya kental, cair. Ini kental banget. Dan itu juga, dan ini juga nih yang paling unik banget adalah yang aku suka selain di sini aku sering makan, tapi di sini kayaknya berbeda, bubur Manado, namanya Manado. Tinutuan. Tinutuan. Nah, yang dimakan sama ini sambal rawanya, ikan asin sama sambal rawanya yang tadi kita udah kasih tahu, Iya, iya, iya. yang bisa kita bawa kemana aja tuh sambal rawanya, yang sampai penghasilannya 4,9. 4,9. Hebat sekali. Dahsyat. Nah, yang ini juga ada apa tuh namanya? Bakwan jagung, tapi berbeda karena ini lebih crunchy. Karena ini khas Manado. Iya, iya. Nah, aku mau tahu khas Manado beda nggak sama yang sama biasa Sunda. Nah, bener banget. Sekarang kita makan yang Manadoan. Manadoan. Nah, yang ini ada ikan today. Ikan today. Today apa tomorrow? Today apa everyday? Ini ikan today apa yang disiram sama sambal ya. Terus ini di sini ada namanya nasi campur. Jadinya ini bisa ada paketan gitu di sini makannya. Jadi semuanya ada paketan. Paketannya ini ada nasi putih. Ini kita kasih lihat ada nasi putih, lalu ada namanya ayam woku, dan ini ada daun pepaya yang jujur aku daun pepaya itu kurang suka karena pahit, tapi katanya ini tidak ada pahitnya, makanya aku mau makan di sini. Serius, First time aku makan daun pepaya nih, kita mau makan nih sekarang. Iya, iya. Kamu suka nggak daun pepaya? Sebenarnya sih kurang suka karena pahit. Nah, kita Tapi pengen nggak coba, tahu kita nih. pengen tahu ya, Nggak kita tahu pengen coba nih. Katanya nggak pahit gitu. Nah, dan ini ada cakalang ya, dan dabu-dabu ya, dabu-dabu. Nah, saatnya kita makan. Aku mau yang berkuah-kuah dulu, aku paling hit, paling suka banget sama berkuah. Kita mau nyobain dulu yang ini dulu. Kita makan dulu Sobat Cuan, mari kita makan. Tuang sambal rawanya itu, lalu kita makan, kita aduk-aduk dulu. Kita makan, katanya dicolek pakai ini ya. Pakai ikan asin. Ikan asin ini ya. Mari kita makan. Bismillah. Ayo, Gimana? kamu cobain. Bismillah. Ini benar-benar ikan asinnya terasa, nggak terlalu asin, dan buburnya juga agak kental, biasanya kan encer nih. Ini agak kental, emang benar-benar luar biasa enaknya. Dan cabenya nendang banget sumpah. Pantesan aja bisa dibawa. Ini fix mau kita bawa ke Belanda ini benar. Mantap. Kita cobain pakai itunya kacang merahnya. Mm. Aduh, Kita coba Sobat Cuan.
Enak juga Banget, ternyata ya. banget ya. Banget. Ini first time kamu makan kacang merah? Kacang merah banget ini. Oh, pertama kali? Pertama kali, serius. Iya, bener-bener. Loh, Ya, mau gimana lagi? aduh. Aduh, ini sop. Jadi jujur aku tuh belum pernah makan sop ini kan, ini. Nah tapi katanya katanya kalau yang tempat-tempat lain itu agak cair atau encer. Nah dalamnya itu ada daging dan kacang merah tentunya. Itu lagi apa ciri khasnya itu dia lebih kalau bahasa Sunda lekoh gitu ya, lebih kental. Jangan lupa pakai cabai. Oh iya, jangan Cabai lupa yang dabu-dabu. Sobat cuan, mari kita makan. Aduh, endul banget. Aduh, ini belum dagingnya ya. Ini belum dagingnya. Belum Ini dagingnya, baru baru kacangnya Ini baru kayaknya kacangnya. Sekarang aku mau makan yang ada di dalamnya ya. Kita coba ya. Bentar ya. Mantap. Gimana? Mantap. Aku nggak ngerti. Ini dagingnya direbus berapa lama? Ya. Empuk banget. Oke, sobat cuan, kita coba. Ini kacangnya dulu ya. Gimana? Rempah-rempahnya beras banget ya. Oh, cengkeh. Cengkeh. Oh, pantesan. pantesan. Ini ada unsur cengkehnya. Beda nih, pantesan. Ini kaya dengan ini ya, apa namanya rempah-rempah. Rempah-rempah. Dia benar-benar ya itu dia merasuk banget bumbunya ya ke dalam itunya ya. Jadi menyatu gitu. Menyatu sama banget. Daging-daging ini ke dalam-dalamnya. Lanjut. Itu rongga-rongganya banyak banget tuh. Kelihatan bawah ini tuh benar-benar yang Ini mateng. apa dua nih? Satu, tapi segede ini dan ini mateng luar dalam ini. Kita lihat tuh. Tuh. Mantap. Aduh, jagonya. aduh. Kita makan. Gak heran. Oh iya Yang benar. gila, Pak. Oh beda. Oh beda. Beda. Oh beda. Beda banget. Beda. ya. Ini beda. Ini ada rasa telurnya. Ada apa lagi? Kalau biasanya kalau bawang jagung itu lebih ke tepung banget kan? Iya, ke tepung Kalau ini banget. nggak terlalu tepungan, tapi lebih banyak ke telur, jagungnya juga berasa. Kita coba. Wow. Kita coba. Jagungnya berasa banget. Telurnya, jadi tepungnya itu nggak terlalu banyak, tapi telurnya yang agak banyak. Iya, emang beda Beda. benar-benar apa maksudnya kalau dia bilang namanya bakwan jagung mah begitu-begitu aja. Enggak, ini mah beda. Kita makan dengan sambal hawa ini. Gimana? Pakai sambal? Lu harus cobain. Sambal pakai dong. Aku nggak ngerti sama ini sambal ya. Ini sambalnya magic apa gimana? Ini sambal satu bisa buat berbagai macam lauk. Panadanya. Panada. Kita coba. Isinya itu. Menggoda Sebanyak itu. banget. Sebanyak itu. Lihat nih ya. Ini boleh bungkus nggak sih? Yang ini boleh bungkus nggak sih? Ini dulu banget loh ini. Ini enak banget. Coba belah. Dari suwir ikan banyak banget. Cabai-cabainya tuh guys. Ini cabai bukan sembarang cabai ya. Kita coba ya. Mantap. Gimana? Ini Kamu kan pecinta pedas nih. jadi si apa? Ini tuh ada manis-manisnya. Ada manisnya juga. Ada manisnya juga. Tapi lebih dominan ke pedas. Ke pedas. Pedas sama gurih tuh. Ya. Ini untuk jam-jam 4 sore ya Jam 4 sore. sambil ngopi-ngopi enak nih ya, sambil ngopi. Iya, mantap dong. Sekarang kita mau makan langsung. Ini ada woku, apa tuh namanya daun pepaya, Daun pepaya. sama ini cakalang ya. Sekarang kita makan yang ini dulu. Kita makan satu dulu sebelum pakai nasi biar tahu original rasanya seperti apa ya. Mari kita makan. Gimana Kak Raffi? Kemanginya berasa banget, pedasnya berasa, empuk banget. Mantap. Kak. Ini namanya masak dengan hati, karena ini nggak main-main, benar. Dari hati, gitu. Dari hati, nggak main-main. Oh ya, aku mau pengen nyobain sama ini ya. Kita pengen tahu bener nggak nih si owner bilang katanya nggak pahit. Nggak pahit, Kita cobain, coba aja. kita cobain. Ini sebelum Sama ini. saya ngerasain harus Kak Raffi. Iya, aku dulu ya. Kita Penasaran nih, sekarang aku tuangin
dabu-dabunya. Dabu-dabu. Kita cobain bener apa enggak. Coba. Gimana sih? Tidak ada yang pahit, Oh, sama sekali tidak ada yang pahit. Jadi benar-benar gak pahit nih. Nih ya. Serius. Kita coba ya Sobat Cuan. Kita coba. Daunnya benar-benar gak pahit. Oh ya. Tuh. Ya tuh. Ya, kita gini cara makannya. Mari. Mantap. Ayo. Ayo, satu. Dulu aja ya. Emang enak. Mantap. Nih, kita makan. Meleleh nih. Ikan tudenya gimana rasanya? Ini beda lagi nih. Apa tuh? Beda apa nih? Beda dari apanya nih? Ini pedasnya, pedas. Tapi Ada rasa apa ya? Entah itu ada asam-asam atau apanya gitu ya. Aku juga bingung ya. kita coba Sobat Cuan. Ikan today khas Manado. Bener-bener. Tuh. Ih, mantap. Kita sikat aja Sobat Cuan. Coba cek-cek dulu ada durinya tidak. Aman. Coba aman. durinya. Oke, langsung habak. Kita habak ya guys. Ya kan? Seger kan? Kayak ada seger-segernya kan? Segar banget sumpah. Beda dari sambal yang lain, ini beda. Iya, beda lagi ya. Sama rawa endulnya beda gitu. Enaknya beda. Enaknya beda, benar-benar ngenah pokoknya. Menggenah pisan. Pisan. Tuh orang Sunda aja bisa suka tuh bayangin. Orang Sunda aja bisa suka bayangin. Beda. Aku orang Sumatera nih. Mama aku India, papa aku Padang. Juga endul. Oke, 1, 2, 3. Aduh. Udah habis ngomong apa-apa. Ini benar-benar enak banget. Kalau aku mau nikmatin tapi aku mau nilai dulu. 1 sampai 10. Aku 1 sampai 10, 15 di atas 10. Tepuk tangan dong. Kalau kamu 1 sampai 10 berapa? 20. Wah. Soalnya apa nih? Ininya. Ah. Daun pepaya kagak pahit. Oh ya, dari bener-bener oke. heran. Oke, dari semua Serius? ini yang paling kamu kan ini semuanya enak nih. Yang paling kamu suka apa? Kalau kamu? Bawang jagung. Bawang jagung sama ikan cakalang sama ininya, ayamnya. Oh, itu paling Ayam. paling juara. Kok juara? Tambah sambalnya yang tadi. Udah. Betul. Kalau aku sup itu Mantap, apa? udah. Sup ini semua enak, tapi paling enak Enak tuh banget. sup kacang merah. Kacang merah. Sambal rawaknya ini aku mau colong udah nggak bisa enggak ini udah harus bawa pulang udah harus bawa pulang. Pulang aja kita. Semuanya endul, tapi yang paling juara adalah itu sup Sup. yang pakai daging itu karena dagingnya renyah. Bukan renyah ya, empuk. Udah, sobat cuan. daging, Bukan sembarang daging, daging bukan sembarang daging. sembarang Udah, daging. sobat cuan tolong jangan ganggu saya. Saya mau makan sendiri tanpa kamera. Pokoknya. Oh iya berdua, maaf berdua. Berdua. ini. Iya berdua. Kita makan berdua. Ah. Pokoknya tetap di Oke Cuan. Oke, Bye. Bye bye.